Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Babe Udin. Jadi Babe Udin sih kemarin udah ngomong ya, mau cerita tentang ilmunya Syekh Siti Jenar yang bilang, oh Syekh Jenar nggak ada yang ada Allah, Allah nggak ada Syekh Jenar gitu. Jadi di film nih, di film lucu. Nah jadi Babe nggak jadi nih ceritain itu dulu ya. Babe mau cerita yang sekarang lagi rame di YouTube, yaitu tentang apa pernikahannya Subang Larang dan Raden Pamanah Rasa. Nah, sebelumnya Babe kasih tahu dulu ya. Subang Larang itu juga sebenarnya nama julukan aja ya. Subang Larang. Itu lahir pada tahun 1404. Ya, berbarengan dengan Hasan Ali Al-Husaini atau Sesi Jenar. 1404 lahirnya Subang Larang. Dan dia wafat atau meninggal pada tahun 1441. Ya, supaya ente tahu nih. Mungkin karena kenapa dia masih muda udah wafat meninggal. Ya, ada kemungkinan karena namanya orang sakit. Ya, penyakit. Memang pada saat itu memang Subang Larang lagi sakit. Sakit penyakit ya udah, akhirnya Subang Larang meninggal. Ya kita nggak tahu deh tuh masalah sakit penyakit apa dia diracunin apa dia apa kita nggak tahu. Nah, jadi pada saat itu memang dari Pajajaran nih bapaknya Raden Marasa nih khawatir takut nanti jadi satu pemberontakan di sana di Kerawang. Diutuslah nih anaknya Raden Pamanarasa. Dia ke Kerawang bawa apa tuh mantrinya ya bawa apa di situ jawara-jawaranya kerajaan. Ya, bawa Pak Pati sih enggak kalau Pati mungkin dia sama raja ya. Nah, jadi dia datang ke sana baru dia datang ke sana tuh kok ada suara alunan ayat suci Al-Quran. Kalau dia bilang alunan nada tuh indah banget gitu. Suaranya indah, merdu. Nah itu dia nanya nih sama Syekh Kuro. Ya. Begitu Syekh Kuro, dia dijelaskan itu muridku katanya. Diperkenalkanlah sama Syekh Kuro nih muridnya. Begitu ngeliat Subang Larang, kaget dia. Waduh, Subang Larang cantik banget apa. Nah, akhirnya dia pengen memperistri Subang Larang. Nah, ini Babe jelasin dulu ya. Lahirnya Raden Pamanarasa. Raden Pamanarasa lahir pada tahun 1402. Ya. Dan dia wafat pada tahun 1522. Jadi usianya kurang lebih 120 tahun. Jadi nggak ada yang namanya orang meninggal menjelma menjadi harimau putih. Bukan. Ya, bukan. Kalau masalah harimau siluman ya udahlah. Babe nggak mau ceritain ya. Nggak usah cerita kan itu gaib kayak gitu nggak usah ceritain. Nanti suatu saat Babe akan cerita ya. Suatu saat Babe akan cerita ilmu-ilmu para wali ya. Nah sekarang yang kita ceritain nih, dia ingin memperistri. Raden Pamanarasa ingin memperistri. Akhirnya tuh kata Sekuro, boleh. Ya kan? Tapi ada syaratnya. Karena apa? Ya nggak mau lah namanya seorang muslimah masa mau diperistri sama orang non muslim, ya kan? Non muslim. Mana ada mau? Nggak mau. Seorang muslimah. Ya jangan seorang muslim kayak orang muslimnya kayak gitu nih. Pengen peristri seorang non muslim, ya kan muslim. Ya pasti kita mikir, ya mikir sama dia seorang muslimah mau dia mau memperistri dia, ya dia mikir yang ngapain ya kan ini pakai logika aja pakai logika. Akhirnya dikasih syarat sama Syekh Kuro. Oke, tapi syaratnya ya ente ini kalau kayak kita nih, ente ini mesti cari yang namanya lintang seketi jejer 100. Tuh syaratnya. Akhirnya dia bingung ya.
Dan bahkan kata sebagian di internet ya di internet itu menjadi satu sayembara di Lintang Sekti 100 ya katanya gitu. Nah, jadi pas Syekh Kuro ngasih tahu kayak gitu, dia nih ya bingung juga mikir karena kan dia bukan seorang muslim. Nah, akhirnya dia nanya. Dia kan pulang dia nanya. Nah, akhirnya ketemulah sama seorang muslim yang ngasih tahu bahwa Lintang Sekti Jogja 100 ya itu adanya di Arab. Nah, jadi dia ke Arab, dia ke Mekah. Selama perjalanan ke sana kan 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Nah, begitu dia perjalanan ke sana nih ya, 1 bulan. Akhirnya sampai di sana karena dia anak seorang raja, akhirnya di sana juga diterima baik lah. Akhirnya tuh dia nih ketemu sama seorang syekh. Nah, ini nih seorang syekh ini dirahasiain sama apa Manarasa, dirahasiain. Dia nggak mau cerita soal gurunya gitu, di sana di Mekah. Di Arab akhirnya dia ketemu, di situ diajarilah dia tentang keislaman. Nah, dia masuk Islam di sana, dia bersyahadat di sana, akhirnya dia belajar soal keislaman di sana, jadi bukan nama Syekh Kuro, bukan. Ya. Karena kan itu menjadikan suatu sayembara katanya. Masa Syekh Kuro yang ini enggak, bukan. Akhirnya dia nih tahu, ngerti yang namanya Lintang Sekti Jogja 100. Yaitu apa? Tasbih. Tasbih. Cuman bukan sekedar tasbih. Jadi tuh dia tahu pemahamannya. Jadi Allahu Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Ibn Jawa. Jadi dia tahu yang 99 tuh. Pemahamannya ya. Bukan apal, bukan. Nah, pemahamannya dia tahu, paham, ngerti. Akhirnya dia tuh belajar syariat Islam di sana selama 2 bulan. Dan dia akhirnya benar-benar menjadi seorang muslim yang hebat. Nah, dia kembali lagi kemari, dia ingat sama Subang Larang. Dia ingat Syekh Kuro, dia ke sana. Dia balik, dia ke sana. Nah, disitulah akhirnya ketemu Syekh Kuro. Akhirnya dia bilang, saya sudah mengerti Kanjeng Syekh. Apa yang sebut Lintang Sekti Jogja 100. Nah, dikasih tahu nih, dibawa. Karena memang nih, kalau di Arab tuh zaman dulu ada buah kecil segini, itu bisa dibikin kayak tasbih di sana. Nah, itu cuma buat mengingat juga kayak kita sama gitu. Dulu memang udah ada di sana dari Arab. Bukan dari kita, bukan. Memang udah ada dari Arabnya dulu. Ada buah kecil. Nah, itu bisa dibikin tasbih. Dikasih tahulah nih sama Syekh Kuro. Nah, di situ dia ngasih taunya nggak tanggung-tanggung dengan penjabarannya, dengan kedalamannya. Nah, begitu kasih tahu nih Lintang Sekti 100 dengan kedalamannya, legalah hati Syekh Kuro. Akhirnya dia dinikahkan oleh Subang Larang. Yang nikahkan Syekh Kuro, memang Syekh Kuro yang nikahkan di sana. Akhirnya Raden Panarasa bawa Subang Larang ke Pajajaran. Ya. Pajajaran memang ada dua kerajaan, makanya disebut Pajajaran. Ya kan? Akhirnya begitu dibawa ke sana nih, lahirlah 3 anak dari Subang Larang. Ya. Yang lahir pada tahun 1423. Ya, ada yang bilang 23, ada yang bilang 24 ya. Nah, jadi anggaplah nih pada tahun 1423 ya, lahir Pangeran Cakrabuana. Nah, dia dikasih julukan Walang Sungsang sama gurunya nanti tuh, sama Syekh Nurjati ya, dikasih julukan Walang Sungsang. Nah, Pangeran Cakrabuana ini anak yang pertama. Nah, anak yang kedua Rara Santang. Rara Santang tuh lahir pada tahun 1426. Ya, 1426. Nah, sedangkan yang ketiga lahir Raden Sangara, itu maksudnya Prabu Kian Santang ya. Itu lahir pada tahun 1428. Jadi beda cuma 2 tahun sama
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan tahun 1430 ya. Dan 2 tahun. Jadi begitulah. Babe nggak panjang lebar kisah perjalanannya, namanya Raden Pananrasa ya. Jadi supaya ente tahu ya, bahwa dia nikah dengan Subang Larang, dia udah muslim. Dan dia belajar di sana di Mekah ya, di Arab dengan seorang syekh yang ternama ya, sampai 2 bulan namanya. Dan dia mengerti tentang keislaman, apa juga yang sebut lintang seketi JJ 100 ya, tasbih itu. Jadi bukannya kayak kita kan megang tasbih kan Allah Rahman Rahim, bukan. Jadi dia dijabarin semuanya satu persatu. Jadi ini ya mudah-mudahan supaya ente ada pemahaman. Sekali lagi Bapak jelasin ya, Subang Larang lahir pada tahun 1404. Sedangkan Raden Pamanarasa lahir pada tahun 1402. Nah, Subang Larang wafat meninggal itu pada tahun 1441. Ya. Ya karena sakit. Kalau Raden Pamanarasa itu wafatnya pada tahun 1522. Jadi dia berusia 120 tahun. Ya, supaya ente tahu. Ya, bukan menjelma aja dulu. Singa, harimau, harimau bukan, harimau putih. Itu mah cerita-cerita rakyat. Ya. Tapi nanti Babe ceritain soal itu. Ya, nanti Babe ceritain. Karena itu ilmu-ilmunya para aulia, para waliullah. Ya. Gitu deh ceritanya nih. Supaya ente paham ya. Ya, jadi gitu aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.